Selawat dan iring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini khatib akan membacakan sedikit tausiah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini judul yang akan disampaikan adalah agama sebagai kebutuhan manusia. Hadirin sekalian yang berbahagia, semua orang ingin hidup bahagia, ingin hidup sentosa, ingin hidup nyaman dan damai. Namun itu semua tidak akan tercapai kecuali melalui agama. Agama yang benar adalah agama Allah, yaitu agama Islam. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna dina indallahi Islam. Hanya agama Islamlah agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, firman Allah di ayat yang lain, yaitu surat Ar-Rum ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, wahai Muhammad, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Agama adalah fitrah dari Allah, di mana manusia telah diciptakan dengan fitrahnya itu, yaitu beragama yang benar atau lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hadirin sekalian yang berbahagia, agama adalah pembimbing dan pengarah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap orang kalau mengabaikan ajaran agama, maka itu akan menyebabkan kacau dalam kehidupannya, tidak tentram, tidak damai. Karena agama itu adalah fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam agama itulah kita akan mendapat bimbingan. Sebagaimana kita biasa mempelajari dalam agama bahwa dalam agama itu setiap umat Islam harus memahami 3 hal. Yang pertama, yang berhubungan dengan ilmu ketuhanan atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Karena manusia kemanapun apapun kegiatannya, aktivitasnya, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama itu sebagai sandaran batin. Apabila kita menghadapi suatu masalah dalam hidup kita, rasa takut dan sebagainya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ada naik pesawat. Waktu kita naik pesawat, mungkin semua orang akan takut. Karena kalau pesawat jatuh, siapa yang mau menolong kita? Jangankan kita pesawat jatuh, ada mesin. Walaupun di situ ada tentera, ada orang tua kita, ada dokter, tidak bisa membantu. Kebanyakan orang hanya pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang mengalami kesusahan dalam hidup yang tidak dapat memecahkan dalam kehidupannya. Akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sakit yang susah diobati oleh dokter. Di situ ada dokter, ada orang tua kita, ada mama kita di situ, ada ayah kita. Biasa akan kita manggil ayah, mama, ini tidak bisa menolongnya, dokter tidak bisa menolongnya, kecuali kita hanya
serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya agama bagi setiap manusia. Kemudian agama itu sangat penting. Bila manusia meninggalkan ajaran agama, maka kenyataannya dia akan sesat, akan tidak nyaman dalam kehidupannya karena tidak ada petunjuk, tidak mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan nyaman, tentram dan damai. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana firman Allah dalam surat Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyatan zanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Artinya, dan siapa-siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya kehidupan akan menjalani kehidupan yang sempit dan kacau balau. Oleh karena itu, kita selalu harus mengikuti ajaran Allah, walaupun dalam kehidupan kita nyata-nyatanya sudah menyenangkan. Apakah status kita sebagai orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, orang yang kaya, orang yang berpangkat dan semuanya itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua manusia adalah sama. Sebagaimana Allah mengatakan, "Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila." Allah menciptakan manusia berpuak-puak, bersuku-suku, berwarna-warna untuk saling kenal mengenal. Bagaimana saling kenal mengenal di sini? Apakah cukup dengan assalamualaikum atau apa kabar dan sebagainya? Tapi bukan. Saling kenal, saling membantu, saling menghormati. Kalau dalam perdagangan saling kita berdagang walaupun bukan sesama muslim dengan non-muslim, dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi kita ini hidup dalam negara yang bukan negara muslim tetapi negara nasional, semua agama bisa hidup bersama-sama. Oleh karena itu kita perlu menumbuhkan rasa toleransi yang baik, kecuali pada hal-hal nilai-nilai agama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masalah keagamaan, masalah nilai-nilai agama itu yang tidak boleh kita toleransi. Yang lain kita bisa hidup bersama, berdampingan, sehingga kita saling hidup damai dan tentram di dalam suatu negara. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allah menyatakan bahwa kita masuk dalam Islam itu sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu dengan sempurna. Maksud sempurna, kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita manfaatkan, kita perankan agama dalam kehidupan kita. Jangan kita tinggalkan agama, jangan kita tinggalkan ajaran agama, karena agama itulah pembimbing dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa masuk dalam agama dengan sempurna? Ya, tentunya kita harus mengikuti nilai-nilai agama Islam. Sebagaimana agama Islam sudah memberi satu petunjuk kepada kita. Sebagaimana Allah mengatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini kitab, ini Al-Quran, ini menjadi petunjuk bagi kita. Ya. Dari mana kita bisa masuk dalam Islam dengan sempurna? Pelajarilah Al-Quran, ikutilah Al-Quran.
Sebagaimana Allah mengatakan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan menjadi petunjuk, huda. Jadi kan ada kita lihat pesantren Nurul Huda, petunjuk, menjadi petunjuk. Wal Furqan, menjadi pembeda, itu mana yang baik, mana yang haram, mana yang salah dan sebagainya. Disitulah dijelaskan. Kemudian kan Nabi mengatakan yang artinya, kutinggalkan dua perkara kepada kamu, seandainya kamu mengikutinya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul. Itu mengikuti ajaran Allah harus melalui petunjuknya. Misalnya kita menggunakan sebuah mobil itu ada buku referensinya. Ini bagaimana kita berikan supaya mobil jalan, kita olinya berapa, minyaknya berapa, kapan kita harus servis. Sudah ada petunjuk-petunjuk. Begitu juga dalam beragama ini, dalam kehidupan ini, ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita tinggalkan agama dalam kehidupan kita. Kita lalai, kita kacau dalam kehidupan. Walaupun dalam perasaan kita sudah mewah, kita sudah mempunyai kedudukan yang baik, tetapi nanti kita akan rugi dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Hadirin sekalian yang berbahagia, agama Islam, agama tidak, agama menurut bahasa Sanskerta, agama kacau, tidak kacau. Jadi kalau kita hubungkan dengan agama Islam agama yang selamat, yang sejahtera, sentosa, damai, lahir dan batin. Oleh karena kita agama Islam, agama yang sempurna, dengan mengikuti ajaran Islam, kita akan selamat, damai dalam jiwa kita, dalam pribadi kita, damai dalam keluarga kita, sejahtera dalam bertetangga, sejahtera dalam berumah tangga, sejahtera dalam berbangsa, sejahtera dalam bernegara, sejahtera dalam bermasyarakat, tidak kacau. Tapi kalau kita tidak mengikuti ajaran agama, maka akan terjadi sebaliknya. Kenapa kacau kita dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam memimpin? Karena kita tidak mengikuti ajaran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama selamat. Selamat kita sendiri, selamat kita berumah tangga, selamat kita dalam bekerja, dalam berorganisasi, dalam memimpin, baik memimpin tingkat bawahan, tingkat rumah tangga maupun tingkat masyarakat. Oleh karena itu, pedoman yang paling utama dalam kehidupan kita adalah kita harus mengikuti ajaran agama. Ajaran agama itu adalah bukan saja sebagai kewajiban, tetapi memang sebagai kebutuhan kita. Apabila kita menyampingkan ajaran agama, maka kehidupan kita mungkin akan kacau, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita mengikuti rukun dua khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه وآياته الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه